Kalau saya bayangkan customer sama sebuah brand adalah bagaimana tuh kita pacaran, gitu loh. Kalau sales itu adalah kita ngejar langsung, yuk kita kawin yuk, kita kawin yuk, right? And you cannot measure by the KPI. Ya, we can measure. Ada berapa banyak orang yang mau kawin sama kamu dengan KPI-nya, how many persentase kan? Itu KPI kan, seperti itu. Tapi kalau misalkan secara relationship terhadap customer, you need stages. Pertama kita introduce dulu who you are, who I am. And the next thing kita akan menawarkan, lama-lama kita kenal, dapat kepercayaan, baru yuk kita nikah. Sebenarnya that's the way how you can see about the relationship between us and the customer. Gitu. Oke. Iya. Jadi kalau dipaksa cepet, yang ada juga pisahnya juga cepet ya. Halo Juragan, filosofi di balik bubur ayam adalah kesederhanaan dan salah satu comfort food orang Indonesia. Jadi gua akan ngobrol soal bisnis makanan dan minuman secara sederhana, praktis, dan mudah-mudahan bisa memberikan ide dan solusi sebagai comfort food digital. So, sekarang ketemu gua lagi, Gunawan di Bubur Ayam Talk. Topik hari ini adalah marketing, bukan sekedar jualan. Mungkin Juragan udah pernah dengar soal cerita antara perumpamaan tentang gajah dan orang buta. Ada orang buta yang pegang telinga, ada yang pegang kaki, ada yang pegang buntut gajah. Semua punya persepsi yang berbeda-beda. Nah, sekarang tinggal persepsi apa yang bisa kita berikan supaya orang buta ini jadi tercerahkan. Nah, kalau ngomong soal marketing ini, hari ini gue punya tamu spesial. Perkenalkan Mario Utama. Hai, terima kasih Gun, terima kasih hari ini. Thank you banget udah mau datang Mario. Yeah, Mario, biar para juragan semua kenal nih. Boleh cerita dikit nggak Mario? Background lu gimana sih kok bisa end up sampai ke dunia marketing? Boleh. Jadi kalau dari awalnya memang kalau di keluarga gue memang kita keluarga kreatif. So di awal itu memang gue dari kecil memang suka kreatif lah ya seperti itu. Memang tapi kan kita kan nggak belajar marketing sehingga gue di tahap kuliah di Amrik, gue kuliah di San Francisco di Academy of Art University. Di situ gue ambil graphic design dan memang dari awal itu gue demen banget nih untuk mendesain sesuatu dan meng-create sesuatu istilahnya yang cantik, yang unik seperti itu. Dan di tahap habis mau kuliahan itu gue lihat sebuah hal bahwa karir ini mau dibawa kemana. Nah setelah itu memang dari keluarga gue rata-rata kan kakak gue tuh seorang banker, kedua tuh seorang programmer, sekarang di Cisco. Dan mereka itu memang berharap istilahnya sesuatu yang gak cuma yang ngedesain. That's why gue ada S2 gue kuliah lagi, itu di bagian bisnis. Nah di saat gue lulus itu, gue kerja di beberapa perusahaan seperti kayak Lender Associates. Lender itu yang membuat logo seperti kayak Garuda maupun BNI dan beberapa perusahaan Indonesia yang kita kenal itu memang dari Lender Hong Kong maupun dari Lender Amerika. Dan gue kerja di sana sebagai junior banget sih. Dan di situ gue belajar banget bahwa ternyata tuh dunia desain itu memang ada mesti memahami mengenai tentang bisnisnya juga. Istilahnya you cannot only just desain sesuatu yang cantik tapi tidak berguna seperti itu. Jadi disitulah gue mulai memahami bahwa bagaimana gue mengconnect art and logicnya. That's why kalau misalnya dari hari ini Ruby Cube kita punya moto kan adalah we combining art and logic, sehingga kita juga memsiapkan sebagai untuk kita punya klien, mereka tuh juga bisa punya equipment atau di-equip menjadi bagaimana mereka bisa compete di dalam organization mereka seperti itu. Oh, iya. Berarti lu dulu itu sempet kerja sebentar? Iya. Itu dulu apa sih? Lu desain dulu? Gue desain, ya. Gue BFA ya, Bachelor of Fine Arts. So gue kerja di Lender Associates, lalu abis itu di Salt Design. Dari Lender itu banyak kan kita pegang. Memang gue masih junior, jadi masih banyak tahap lah, masih Lendernya masih tinggi banget. Jadi di situ lebih banyak gue diuji secara skill gue sih. Istilahnya bagaimana bisa membuat sesuatu yang orang akan tertarik dengan desainnya itu. Nah desain itu kan banyak macam ya. Andai kata sebenarnya yang kita nyentuh adalah emotional part-nya. Jadi not only just showing something beautiful, tapi how do we attach the emotional part yang orang itu akan bisa tertarik untuk melihat. Karena kan stopping power itu perlu nih kalau di marketing. Misalnya lu punya barang yang bagus, ya you need to show it. Andai kata. Nah di situ yang dimana gue dilatih secara belajar di sana.
gitu. Wah, itu keren juga ya. Lu kerja di luar negeri ya kalau gitu? Iya, gue sempat kerja di sana 3 tahunan lah di beda perusahaan ya. Oh. Kalau di Salt Design itu banyak kan gue kerja di bagian karena mereka perusahaannya lebih kecil. Kalau Lendur kan besar. Salt Design itu lebih kecil dan di situ memang lebih banyak multitasking. Jadi gue juga cuma hanya desainer. Gue juga sebagai sort of like a OB bikin kopi dan segala macam. Itu aku basically junior ya, maksudnya disuruh-suruh lah. Dan gue yang paling muda lah di perusahaan itu, rata-rata udah berumur dan bersenior. Nah, gue banyak macam, gue belajar pergi ke printer, gue ngelihat bagaimana ngeprint, lihat industri printing seperti apa, mengerti tentang kertas. Selain itu ya mengerti bagaimana strategi-strategi, karena mereka perusahaan kecil ini kita lebih hands on ya terhadap semua project. Dan gue juga belajar bagaimana sih kalau misalkan kita men-convince ke klien itu bagi design strategi seperti apa, branding strategi di compare to marketing strategi seperti apa. Memang mereka sepertinya mirip, tapi ini adalah topik yang berbeda sebenarnya, branding strategi sama marketing strategi. Seperti itu. Oke. Karena gue kenal lu itu pas lu lagi di Rubik Cube. Di Rubik Cube, benar. Nah, ini menarik sih. Benar. Kenapa kok namanya Rubik ya? Karena biasa Rubik itu kan asosiatnya tuh sama nerd gitu ya, main Rubik itu. Sebenarnya gue nggak bawa nih, gue bisa kasih lihat cara mana. Sebenarnya begini, kalau Rubik Cube itu sebenarnya memang cari nama itu yang lumayan sulit sih di awalnya. Misalnya sebelum Rubik Cube kita namakan, sejak gue masih kerja di After Hours sama di Maki-Maki, nama PT Maki-Maki. Memang gue ada beberapa freelance sehingga gue menamakan Rubik Cube itu sebenarnya is the idea of having Rubik Cube. Sebenarnya Rubik Cube itu adalah diciptakan dari seorang arsitek, which is dari seorang insinyur namanya tuh Rubix ya. Aku lupa nama depannya. Rubix apa? Di tahun 80-an, di tahun 70-an dia invent, di 80-an justru dijadiin mainan. Di tiap bidang pasti ada semua masalah. Tapi si Rubix ini teori dia adalah semua masalah itu pasti ada patternnya. Right? The way how you solve it is not by just knowing how to solve it, but you need to understand what's the problem. Sehingga when you understand the problem like Rubik Cube, itu tuh banyak hal yang kamu bisa solusikan. You get what I mean? But the thing is that sometimes kalau kita learn something, we learn by theory. But theory means that lu punya satu jurus. Kayak misalkan lu main game kan, jurusnya ya gitu kan, satu jurus kan. That is something is predictable by your other competitor or by your other agency atau your competitor lah intinya ya. But Rubik Cube is you need to understand the problem. Istilahnya for me, with the client, most of the time we need to understand what's the problem, dive in with the problem, that we know how to solve and understand how to solve it. Seperti itu. Jadi Rubik Cube itu adalah combining art, ini kan seperti kayak art ya. Kalau misalnya kita seperti kayak architecture and art, and logiknya itu yang mesti jalan, Pak. Gitu. Dan membedakan kita di situ, Pak. Oke. Direpresentasikan ke menggabungkan marketing dan bisnis. Bisnis, yes, marketing and business seperti itu. Nice. Kalau gitu sekarang kayaknya gue dengar-dengar Rubik Cube nih udah involved dalam kerjaan di Indo nih udah lumayan banyak ya. Iya, kita mulai dari tahun 2008. Basically, of course, as any other company, kita mulai from a small company dengan cuma partner dulu berdua. Lama-lama kita bertambah increase sehingga hari ini kita sudah 13 tahun. Sejak 2008 tahun 2001 sekarang ya about 13 years, 2021. So surprisingly kita project nggak cuma hanya di Indonesia sih. Oh, oke. Ya, jadi kita juga baru resmi to be quite happy juga. Kita punya partner di Singapura dan kita baru aja establish Rubik Cube Singapura di Januari kemarin ini di 2021. So we hope juga kita bisa jadi salah satu perusahaan di Indonesia yang bisa bring value to other countries juga di luar negeri. Oh, selama ini ada ini nggak sih klien yang paling notable gitu, high profile atau mungkin membanggakan lah buat lu Mario? Lah, ini kayak salah satunya kita pasti bangga yang I'm always solid jujur, kita di klien list kita nggak banyak. Maksudnya klien pas our past client selama 13 tahun banyak. Cuman setiap tahun itu kita klien memang nggak banyak ya. Maksudnya the way how we work is not like a supermarket. Istilahnya orderan tiap hari ada. Pembukuan saya juga sebenarnya ya kliennya itu aja sih seperti itu kan. But by means that kita juga sebenarnya kita concentrate ke klien punya problem. Karena when client is growing, company is growing, there's a lot of attention sih. Yang kita bisa bantu sebenarnya that's what we hoping. We're not hoping to have like hundreds of clients.
it's like like the 300. I'm not hoping to have a 1,000 million army. I just only need a few clients yang benar-benar kita bisa bring value to it, seperti itu sih. Jadi sebenarnya batasan scope yang lu provide nih sekarang sebenarnya apa aja sih? Oke, jadi kalau secara scope of work itu kita banyak kan cuma ada dua sih secara entry project ya. First adalah mereka adalah let's say a product yang zero. Misalnya sebenarnya dari owner ini mereka itu punya visi dan punya produk. Ya, which is itu ya branding development from zero. Seperti itu. Kita belum masuk ke marketing nih. Karena kalau marketing itu sebenarnya kalau once you have a product baru you market. Gitu. Basically I will assess dulu apakah produk itu sudah, yang aku suka bilang adalah is the product atau the brand marketplace ready. Gitu. Istilahnya kalau misalnya ada juga yang nanya saya gitu kan, Mar, kalau gue punya produk jualan dulu atau branding dulu? Ya, maksudnya ada orang yang bisa Mar jualan dulu aja. Ya, ada yes and no-nya seperti itu. Kalau misalnya branding itu adalah sebenarnya memang ada tier-nya. Kan ada orang yang bilang, saya juga pernah dengar dari beberapa quite senior marketing ya. Oh, you don't need branding, ya kan? But it's not that you don't need branding. You still need branding. People still need to know who you are. Ya, kan branding is identity. Bagaimana andai kata perusahaan itu berbicara, punya personality, punya karakter. Nah, itu yang akan diingat orang. Produk bisa di-imitate orang very simple today, right? If you have money, you can just imitate any kind of products, right? But imitation, people will see who is the original, right? Seperti itu. Jadi kalau misalkan dari kita adalah the first hal itu, kedua adalah rebranding. Nah, rebranding itu, let's say mereka sudah punya brand, atau mungkin mereka sudah punya, andai kata saya punya berapa klien yang istilahnya mereka adalah a very successful businessman yang punya another business yang is very successful. Ketika dia bikin hotel, dia pakai strategi yang sama untuk bikin hotel ini. Tapi sudah 8 hotel, ternyata, feel-nya beda ya. Nah, kita retail sama hotel is a different way, is a different animal yang mereka cara tackle. Akhirnya sudah punya 8 hotel ini, didn't go too well ke kita, dan dari kita bantu. Nah, first thing adalah assessment dulu sih. Istilahnya, I need to know, sebelum saya tanya, nanti logonya warnanya bagaimana? No, we have to go with the business first. What's the problem? Ya kayak tadi Ruby gitu, kita mesti tahu dulu polanya apa nih problemnya. Bagaimana customer, jadi biasanya kita lakukan adalah in assessment 3C. The current company, what's the point of view from the consumer side-nya. Jadi pandangan, kan udah jalan nih ya, contohnya mereka udah jalan berapa tahun, we need to know pandangannya ada positif atau negatif, ataukah ada kendala di mana. Karena kalau misalnya kita sudah mengenalkan sesuatu ke publik, dan you retract, dan you ganti brand, mindset itu akan berubah. You know, kayak kita sekarang hari ini goes sepeda, ya cara goes sepeda pakai kaki, bisa juga kan pakai tangan. Bisa, but is that the best practice atau enggak, seperti itu. Dan ketiga adalah yang kompetitornya. Let's say kompetitor itu jalannya kemana? Biasa 3C itu sih, Pak. I see. Berarti sebelumnya sebenarnya buat perusahaan yang bahkan belum punya produk pun juga bisa nyari lo ya? Bisa. Kita banyak juga yang anda kata some of these client yang entrusted me juga. Anda kata saya nggak mau sebut nama ya. I think nggak comfortable juga. Some of these high profile leaders yang mereka sudah kenal saya, mereka malah bilang, Mar, gue baru beli lokasi nih. Coba dong lu pikirin mau dibikin apa? Mau dibikin apartemen, mau dibikin resort, mau dibikin apa? Coba lu kasih gua data, what is the best practice, yang mana yang lebih valuable untuk kamu brandingin. Sampai segitunya. I see. Ya, seperti itu. So itu memang sudah dapat trust yang kita juga udah melalui berapa banyak battle dan wars ya, sehingga saya dapat kepercayaan itu, seperti itu loh. Ya sebenarnya sama sih, kayak gua di ESP juga kan gua percaya sama lo. Thank you. Bro, satu hal yang gua sebenarnya gua juga udah dari dulu itu salah kaprah. Dulu gue selalu pikir selling and marketing itu adalah hal yang sama. Sebenarnya sama atau beda nggak sih? Itu dua itu. Selling and marketing, gini, banyak orang kalau di Indonesia tuh salah kaprahnya bahwa sales is marketing. Sales is sales. You need sales in marketing. But marketing is more into the bigger sphere. Well, yes, sales adalah di dalamnya. Sales is sebenarnya bagaimana you convince somebody by using words, by using image, by using your product to push product to say, hey, barang aku bagus seperti ini, it will be useful for you. So that's sales. You need sales in marketing. But marketing is the whole atmosphere bahwa bagaimana how you funnel things
to the certain target. Karena memang marketing kan ada namanya shotgun marketing, ada namanya ya guerrilla marketing, ada door to door, ada hal banyak macam sih strateginya. But well again, aku nggak pernah lihat satu perusahaan yang punya anggaran ya, yang bisa cover semuanya, nggak mungkin dong. Misal, oh billboard juga main, semua main, kita social media main, kita SEM kita main, Google GDN kita main. Well, you can, but how much money you want to burn? Nah, therefore kita mesti pikir bagaimana how to, istilahnya dari anggaran, let's say kita punya, let's say, 1M, 10M punya budget as marketing, pasti everybody have marketing budget kan, let's say. Selain R&D, management dan segala macam. Nah, that marketing budget itu how much I need to know, dan dari situ baru kita pikirin pipeline yang tertepat, yang tersasar dengan target. Gitu. Istilahnya kalau misalnya kita ngomong tentang target market, itu kita go back like hunting, right? Ya, kita kan arrow, kita punya panah kan nggak banyak. Ya, which animal yang kita mau tembak gitu Anda kata. Seperti itu. Terus gimana kalau dengan branding? Tadi ada sales itu bagian dari marketing. Iya. Nah, branding ada di mana nih kalau gitu posisinya? Nah, gini, branding sebenarnya sama marketing itu is a cousins. A lot of people confuse seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya di Indonesia memang belum ada sekolahan yang ngomong tentang branding. Mereka rata-rata DKV adalah visual design. Itu adalah DKV. Sebenarnya istilah lebih ngomongin bagaimana lebih dilatih dengan brand designer. Ada kata, oke, bikin logo, bikin apa. Those are part of branding. Nah, tapi branding ini adalah bagaimana kita tuh bisa mengertikan, the mission of branding is to create a currency of trust. Semua brand yang kita lihat, istilahnya what can you provide as a trust? Ya, branding itu sebenarnya bagaimana kita membuat sebuah trust. Itu kayak filosofinya berarti. Filosofinya. Karena orang nggak beli barang itu karena cuma hanya, kalau misalnya memang ini komoditi, you don't need branding. Ya. Kalau komoditi, basically people wants to buy beras, ya udah langsung aja gue pilih beras yang termurah. They will sort by the cheapest, by price range. Right? In marketing there are 7P. Ya zaman dulu kan ada yang bilang ada 4P, 5P, 6, now there is 7P gitu kan. Well, the price is the very bottom of it. If your strategy is just the price, well, you're only playing the sensitive part of that margin. Benar nggak kalau gua giniin ya? Let's say beras itu komoditi ya. Berarti kan mungkin nggak perlu branding di sana. Yes. Tapi begitu gua embed story, kalau beras ini dipetik dari ujung Himalaya, dibawa ke Indonesia, harganya 100 kali lipat. That's branding. Itu branding. Jadi branding itu adalah how can you provide a certain value, an added value. Istilahnya itu agak beneficial. Tapi again, in branding itu ada, kita ngomong tentang branding itu usually this is what I say. Branding itu is developed by trust, which is the letter T. Alright, di trust itu basically you have your capability, your ability. Ya maksudnya when we put down, kita kan kalau misalnya you start a company, you put brand promise, you put value, mission dan segala macam. What is your promise to your customer? Right. A lot of time kita misconduct. Kita selalu bilang adalah we want to be the leading company, the best software company, the best branding. Lucu nggak kalau bisa hari ini gue bilang Rubikube adalah the number one design agency di Indonesia. Satu adalah siapa yang award kamu, ya kan? Kedua adalah is it proclaiming, ya kan? It sounds funny to you, but it sounds funny to me too kalau ada perusahaan yang akan ngeklaim itu. Karena who gave you the title? Did you win award atau apa segala macam? Nah, balik lagi, is that your promise? Kalau misalnya you're not the number one, atau if you're not that, then who else? Gitu kan? So, providing a promise itu adalah penting, karena itu adalah currency. Istilahnya janji yang kepada, istilahnya kayak relationship ya. Ketika kita ketemu, kalau misalnya kadang-kadang gini, kalau saya bayangkan customer sama sebuah brand adalah bagaimana tuh kita pacaran. Gitu loh. Kalau saya setelah kita ngejar langsung, yuk kita kawin yuk, right? And you cannot measure by the KPI. Ya, we can measure. Ada berapa banyak orang yang mau kawin sama kamu dengan KPI-nya, how many persentasi kan? Itu KPI kan, seperti itu. Tapi kalau misalkan secara relationship terhadap customer, you need stages. Pertama kita introduce dulu who you are, who I am. And the next thing kita akan menawarkan, lama-lama kita kenal, dapat kepercayaan, baru yuk kita nikah. Sebenarnya that's the way how you can see
about the relationship between us and the customer. Gitu loh. Oke. Iya. Jadi kalau dipaksa cepet, yang ada juga pisahnya juga cepet ya. Itu juga itu juga bener. But yang dibalik lagi adalah kenapa mau kawin sama lu? Ya, unless kalau gue kawin sama lu karena ada motifnya, karena lu kaya, karena lu luar biasa gantengnya, berarti ada sesuatunya dong. Berarti they are not really devoted to you as a brand, gitu loh. I see. Kalau di belakangnya memang ada cantolan nih karena ini orang murah. There's nothing to say. Tapi kalau kamu tetap murah ke bawah, it means that there's also other brand. Ya, you are deducting your revenue, tapi nggak balik apa-apa gitu. Iya. Gua as a finance people ya, gua biasa akan ngukur marketing tuh dari beban yang gua keluar berapa, sales gua naik berapa. Kalau dari sisi lu, orang marketing, lu ngukurnya KPI berhasil enggaknya tuh biasa dari mana sih? Nih, gini. Marketing memang is a bit of touch of a magical thing. Konten itu mesti rapid, mesti istilahnya konsistensi itu mesti ada. Jangan istilahnya kita burn banyak di depan, lalu di belakangnya kita lupa dengan konten kita. Kalau kayak gini daripada gua pusing-pusing ya, gua nyari lu aja udah. Kalau gampang semua orang udah kerjain, bos.